dan bisa berkumpul kembali di acara Healthy Moms pada pagi hari ini. Puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala serta salam serta salawat marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena dengan karunia-Nya lah pada hari ini kita semua bisa berkumpul kembali di acara Healthy Moms pada hari ini. Pada bulan Februari ini, kami dari Unit Olahraga dan Kesenian akan kembali melaksanakan Healthy Moms dengan tema yang berbeda dari bulan kemarin. Kalau kemarin kita melaksanakan untuk kesehatan, dan hari ini kita akan melaksanakan Healthy Mom untuk kecantikan, yaitu totok wajah yang insya Allah akan dibawakan atau dipandu oleh Ibu Ria Puryanti Yahya. Sebelum acara kita mulai, mungkin alangkah lebih baik kita berdoa dulu, memohon kepada Allah agar acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah ya Ibu-Ibu. Baik, untuk itu mari kita berdoa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Untuk selanjutnya, marilah kita dengar sambutan dari Ibu Neno Ibu Retna Widayawati atau Ibu Neno selaku Ibu Ketua Agrianita yang kita cintai ini. Untuk waktu dan tempat kepada Ibu Retna Widayawati, saya persilahkan. Mangga Ibu. Terima kasih Bu Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu cantik semuanya. Senang sekali bisa ketemu lagi hari ini. Semuanya seger-seger, sehat. Ya. Jadi memang ini ajang silaturahmi buat kita semuanya. Suara saya cukup terdengar, tidak ada tang tung-tung ya. Karena sinyalnya agak sulit di sini karena hujan gerimis di luar. Baik Ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung dan saya juga memberikan apresiasi kepada ibu-ibu yang secara konsisten gitu ya bisa menghadiri acara yang diselenggarakan oleh unit olahraga dan kesenian Agrianita. Ini adalah kegiatan kita bersama yang boleh diikuti, bahkan kita sangat menganjurkan seluruh anggota itu bisa hadir di setiap acara Agrianita yang kita gelar memang untuk umum. Ibu-ibu, saya memang mendorong, saya dan Bu Ina gitu ya, sebagai ketua bidang itu mendorong agar unit olahraga dan seni ini, karena ini sangat spesifik kegiatan wanita gitu ya, satu hal yang ingin kita raih atau kita capai pada kegiatan-kegiatan yang digelar oleh unit olahraga dan kesenian itu terkait dengan brain, beauty, and behavior. Satu terkait soal brain, barangkali kita melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan baik itu secara kerohanian ataupun keilmuan yang lain dalam bentuk pengajian ataupun webinar Sapa Agrianita. Kemudian beauty itu adalah ranah dari unit olahraga dan kesenian, sehingga harapannya ke depannya akan banyak sekali hal-hal baru yang bisa ditampilkan oleh tim dari seluruh unit yang ada di olahraga dan kesenian. Nah, hari ini kita akan belajar totok wajah. Bulan lalu kita belajar atau berolahraga bersama. Nah, itu adalah kaitannya untuk membentuk supaya secara beauty, secara physically gitu ya, kita punya kesehatan baik jasmani maupun kesehatan rohani. Kesehatan rohani pun itu menjadi ranahnya Bu Ina yang setiap bulan secara konsisten melalui unit kerohanian mengajak kita untuk belajar tentang ilmu agama secara lebih dalam. Jadi tagline dari bidang 3 yang dipimpin oleh Ibu Ina ini memang lebih akan mengarahkan kepada
bagaimana membentuk pribadi-pribadi perempuan-perempuan yang ada di Agrianita ini memiliki brain, beauty, and juga behavior yang bagus. Behavior yang baik pun itu juga sudah menjadi ranahnya Ibu Ina dalam kaitannya menggelar acara-acara kajian rutin yang harapannya itu bisa membentuk sikap positif dan sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya ingin mengapresiasi bidang 3 di bawah kepemimpinan Ibu Ina yang sudah mampu mendeliver message yang pun pesan utama yang harus kita lakukan dalam kaitannya untuk membentuk pribadi-pribadi wanita muslimah yang cerdas. Jadi yang brain itu kaitannya dengan kecerdasan, baik kecerdasan emosi, kecerdasan intelektual dan yang lain-lain. Kemudian juga membentuk satu apa itu beauty atau dalam artian appearance kita sehat jasmani dan juga sehat rohani, dan juga membentuk perilaku atau behavior yang muslimah yang memang betul-betul sesuai dengan kaidah kepercayaan agama kita masing-masing gitu ya. Nah, terima kasih karena bidang 3 ini di bawah kepemimpinan Ibu Ina secara konsisten dari mulai tahun 2019 ya Bu Ina, 18 ya Bu Ina ya, tidak melihat apakah pesertanya sedikit ataukah pesertanya banyak, tetapi istiqomah menyediakan menu olahraga, menu berkesenian, menu untuk melakukan kajian. Nah, itu yang saya rasa harus ditiru oleh unit-unit yang lain. Jangan mempermasalahkan berapa peserta yang hadir gitu ya, tetapi lebih pada kita seperti supermarket. Kita ini ibaratnya supermarket, kita menyediakan sebanyak mungkin produk yang manfaatnya mungkin bagi satu dan lain orang itu akan berbeda-beda. Saya butuh sampo, sedangkan Bu Tridoyo butuh sabun saat ini. Jadi mohon maaf ya, hadir secara sabun karena saya butuhnya sampo. Nah, jadi kita sebagai penyelenggara itu dituntut untuk tetap istiqomah. Satu, yang kedua kita dituntut untuk kreatif pastinya dengan cara-cara baru gitu ya. Yang ketiga kita juga dituntut untuk inovatif. Sama-sama olahraga, gimana caranya olahraga dengan kebaruan-kebaruannya gitu. Sama-sama kita belajar tentang bagaimana merawat diri untuk kecantikan, barangkali perlu di-endorse kebaruan-kebaruan atau teknik-teknik baru, inovasi-inovasi baru, cara-cara baru, sehingga setiap kali ada acara seperti ini, ada satu poin yang selalu ditunggu. Gitu. Ada hal yang ditunggu, ada hal yang mengejutkan, ada faktor wow. Gitu. Dan saya rasa unit olahraga dan kesenian sudah siap untuk menggelar itu semuanya. Kemarin saya cermati dari acaranya lumayan variatif. Jadi ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Tunggu kejutan lainnya dari unit olahraga dan seni. Dan saya berharap mudah-mudahan kita semuanya sehat, kita semuanya tetap bisa jaga raga nurani gitu ya. Dan kita semua bisa berkontribusi untuk kegiatan dan satu lagi terakhir yang ingin saya sampaikan, kami dari unit olahraga itu tidak menutup kemungkinan adanya kolaborasi. Suara saya dengar ya. Tidak menutup kemungkinan adanya kolaborasi dengan fakultas maupun dengan unit lain yang bisa mengisi acara setiap bulannya ini. Contoh, misalnya ibu-ibu ada yang jago apa ya misalnya olahraga tertentu gitu atau jago kesenian tertentu. Menghubungi ibu atau menghubungi ibu Irma selaku ketua unit olahraga dan kesenian gitu ya untuk menawarkan diri
Bu Ina, saya punya kompetensi dalam bidang suara saya enggak? Iya Bu, Terputus-putus. Coba saya ulangi ya. Nah itu jelas Bu. Ya. Jadi kami hadiri, ini sinyalnya memang agak kacau. Video off aja, Bu. Apa? Video off aja ya? Iya, biar suaranya bagus. Misalnya begitu ya. Oke. Unit olahraga dan seni atau bidang 3 di bawahnya Bu Ina itu sangat membuka diri untuk kita melakukan kolaborasi baik dengan komunitas maupun dengan unit yang lain secara individual, gitu ya. Untuk apa? Untuk atau untuk memberikan sarana kepada semua ibu yang mempunyai kompetensi di bidang olahraga dan seni. Jadi silahkan mengajukan diri, misalnya, Bu, ya, saya ini jago line dance loh. Gimana kalau saya ngajarin ibu-ibu line dance misalnya? Bu Ina, saya ini jago olahraga tertentu loh yang bisa dilakukan di rumah gitu kan. Silahkan ajukan diri untuk menjadi narasumber atau pengisi dari acara di mana nanti kita akan berkolaborasi dengan unit olahraga. Misalnya fakultas tertentu punya program-program olahraga dan kesenian dan ingin dikolaborasikan dengan unit yang ada di pemerintah pusat, kami menyambut baik hal tersebut. Karena semakin banyak kita berkolaborasi, maka semakin baik program-program kita ke depan. Semakin banyak orang yang terlibat di dalam memeriahkan atau melakukan acara-acara seperti ini, maka akan semakin baik juga dampaknya buat kita semuanya. Nah, satu hal, maaf agak panjang Mbak Ria ya, karena mungkin Ibu, yang nanti akan dimulai oleh Ibu Ina juga terkait dengan acara pengajian, kami akan mulai menggandeng tim kerohanian dari masing-masing fakultas, gitu ya Bu Ina ya. Nah, di tahun 2021 saya sangat mendorong adanya kolaborasi yang bisa kita lakukan. Di sini ada Bu Wati nih, Bu Rohmawati Purbayanto ya, Bu Wati Purbayanto. Mungkin beliau punya ahli olahraga tertentu gitu ya, atau punya pengalaman waktu di Malaysia dulu pada saat beliau bertugas di sana, ada aktivitas-aktivitas kesenian tertentu yang bisa di-share. Nah, itu boleh diusulkan kepada Ibu Ina untuk dilakukan kolaborasi. Atau mungkin Ibu Hera dari FKH, nah ini aktif banget, ini bodinya aja sudah langsing gitu ya, pasti punya rahasia olahraga tertentu gitu. Nah, bisa juga disampaikan kepada Ibu Ina, saya punya kompetensi begini, saya punya ide begini, yuk kita kolaborasikan. Nah, hal-hal seperti itu maksud saya. Yang mungkin kita sangat-sangat membuka diri karena ini adalah kegiatan dari kita. Seperti itu. Saya rasa itu saja. Nanti kalau pakai diskusi lagi, ya nggak jadi ngajarin kita totok ya, gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mbak Ria memang punya segudang talenta gitu ya. Ini baru sekelumit hal yang beliau tularkan kepada kita. Masih ada satu gitu ya, sehat gitu dari dokter hewan kita yang satu ini. Dokter hewan ngurusin kecantikan manusia. Itu luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbak Ria. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Neno atas sambutannya. Terima kasih juga atas dukungan Ibu bagi kami unit olahraga dan seni. Semoga kedepannya unit olahraga dan seni ini bisa berkolaborasi dengan fakultas
sesuai dengan harapan Ibu dan mungkin harapan kita semua untuk lebih baik lagi bagi unit olahraga dan kesehatan dan kesenian ini dan bagi kita semua. Saat ini adalah acara mungkin yang akan kita tunggu-tunggu ya Ibu. Di sini Ibu Ria Puryanti Yahya akan melakukan sebuah totok wajah, yaitu perawatan kecantikan. Kita semua tentu sangat ingin tampil cantik, terlihat lebih fresh, baik di hadapan suami maupun di hadapan teman-teman kita. Totok wajah ini mungkin sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Dan kita pasti penasaran, gimana ya caranya kita totok wajah sendiri, bisa nggak? Karena saya sendiri pun seperti itu. Aduh, bisa nggak ya totok wajah sendiri gitu? Mudah nggak? Sulit nggak? Nah, untuk itu marilah kita kita lihat Ibu Ria Puryanti Yahya untuk memulai acara perawatan kecantikan dengan totok wajah ini. Pada Ibu Ria Puryanti Yahya, saya persilahkan. Mangga Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang hadir di sini dan terima kasih kepada Ibu Neno, Ibu Ina, dan semua yang aktif untuk mengikuti acara-acara kesenian dan olahraga. Terima kasih. Untuk itu saya akan memulai bagaimana cara menotok wajah kita sendiri. Saya pakai PPT, Buri. Bentar ya. Nah, ini totok wajah sendiri. Sebagai wanita, wajah cantik itu dan kulit yang kencang dan senantiasa segar itu merupakan idaman setiap wanita untuk menunjang sikap percaya diri dalam menjalani aktivitas yang tinggi, salah satunya dengan kita merawat dengan cara totok wajah, yaitu cara-cara tradisional yang diwariskan oleh orang-orang Tiongkok kuno, ya, yang berfokus pada penekanan titik-titik akupunktur, yaitu titik-titik meridian di kepala, di wajah, telinga, dan ada sebagian di leher, tapi untuk yang di leher tidak diperkenankan untuk melakukan sendiri karena ada beberapa titik yang akan berpengaruh kepada kesehatan kita. Harus orang-orang yang ahli. Totok wajah ini untuk menyeimbangkan yin dan yang ada di dalam tubuh kita, khususnya di wajah. Ininya kok nggak bisa ya, Bu? Atau ya oke. Ini. Totok wajah bermanfaat untuk menstimulasi otot-otot wajah dengan membawa oksigen ke area yang beresiko terkena penuaan dini, kelancaran aliran darah dan oksigen. Ini membuat kulit muka kita akan lebih berenergi, sehingga memberikan efek kulit bercahaya, sehat secara alami. Umumnya totok wajah tidak berbahaya ya. Totok wajah berbahaya enggak? Umumnya totok wajah tidak berbahaya dan tidak menimbulkan rasa sakit jika wajah ditekan secara perlahan dan lembut. Namun, sebagian orang mungkin ada yang menimbulkan bentol-bentol merah setelah melakukan totok wajah. Seperti saya alergi tekanan, sehingga kalau saya ada tekanan-tekanan kayak gitu, terus nanti akan timbul seperti biduren gitu. Nah, dari situ saya tidak bisa menggunakan totok wajah dengan penekanan yang
terlalu tinggi tekanannya. Nah, terkadang totok wajah juga dapat menimbulkan rasa nyeri dan memar pada beberapa titik yang ditekan terlalu kencang. Karena tidak berisiko, oleh karena itu totok wajah bisa dilakukan sendiri di rumah di depan kaca dengan mengikuti panduan totok wajah dengan santai. Nah, ini panduannya. Cara melakukan totok wajah sendiri. Sebelum kita melakukan totok wajah, kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Minum 1 gelas air hangat. Sudah minum Ibu-ibu? Sudah ya? Mbak Ria. Terus bersihkan wajah kita sebelum ini protokol benernya ya. Jadi wajah kita dibersihkan dahulu sesuai dengan prosedur totok wajah. Jadi cuci wajah menggunakan pencuci muka yang cocok tentunya pada diri kita sendiri. Setelah dicuci basuh dengan air hangat agar pori-pori wajahnya terbuka. Kemudian pijat dan tepuk-tepuk ringan ya seluruh wajah. Boleh menggunakan minyak zaitun, VCO atau krim-krim lainnya yang Ibu punya. Kemudian menggunakan jari tengah atau telunjuk ya untuk menekan titik-titik meridian satu persatu dengan jangka waktu 20 detik, bisa dilakukan 2-3 kali setiap titiknya. Untuk kali ini saya akan melakukan 1 kali saja 20 detik ya, hitungan sampai 20. Untuk sebelum melakukan penekanan totok pada titik-titik meridian, kita membaca afirmasi. Saya izinkan tubuh dan pikiran saya untuk menerima energi totok wajah agar wajah saya menjadi lebih kencang, segar, dan kencang, segar ini enggak kelihatan, cerah ya, cerah dan tubuh sehat, yaitu dengan menekan titik pai hui. Jadi dari ujung rambut itu satu cun itu satu jari ke belakang dari rambut. Nah, mulai dari situ kemudian jari empat jari dikebelakangin kayak gini, ditambah 2 jari. Nah, di situ titiknya ketemu di sini. Di sini. Nah, ini masih Bismillahirrahmanirrahim, saya izinkan tubuh saya dan seterusnya. Saya akan melanjutkan dulu presentasi saya, nanti kita praktek sama-sama. Ini gambar titik-titiknya. Banyak ya Bu ya. Karena saya akan memberikan yang secara menyeluruh, tidak satu persatu, misalkan untuk menghilangkan keriput-keriput halus di dahi sendiri, enggak. Saya semuanya, saya berikan semua kepada ibu-ibu. Ini titik-titik sapu jagat, ya. Semuanya sudah ada di sini yang bermasalah tentang kesehatan mulut, juga misalkan gigi, sariawan, atau pipi bengkak, dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Tapi tentu tidak hanya sekali terus langsung sembuh. Mungkin ya bisa juga ya, tapi itu biasanya dilakukan berulang-ulang. Nah, pada daerah kepala, kemudian ini titik-titiknya ya Bu ya. Mungkin Ibu nanti tidak usah, ini karena terlalu teoritis, cuman saya ingin memberi informasi bahwa titik ini gunanya untuk vertigo gitu ya. Seperti GV20 yang di sini itu yang disebut pai hui, itu adalah titik yang bisa
membantu ibu-ibu bila sakit kepala, vertigo, tinnitus atau telinga berdenging ya. Kemudian hidung tersumbat, terus apasia karena apopleksia, terus koma, terus gangguan jiwa, prolaps, prolaps rektum dan prolaps uteri. Nah, prolaps uteri itu uterusnya yang keluar. Nah, kemudian titik-titik selanjutnya GV23 Xiangxiang. Nah, ini terus Saulichi, terus Yang Pai, terus Chuan Lu, itu semuanya ini titik-titik di daerah kepala dan dahi. Yang ini, Bu. Ini. Titik ini. Kepala dan dahi. Kemudian untuk di daerah tengah kerutan tengah alis dan kerutan mata ya Bu ya, ini ada di daerah sini. Nah, ini Ya, dalam bisa di slideshow, pencet yang bagian bawah, itu kayak ada, nah itu, jelas ya. pencet. Ya sudah. Oh ya, makasih. Soalnya ibu di chat di slide. Iya. Nah ini di daerah lekukan tengah alis, di antara kedua alis ini mulai dari sini sampai ke sini, mulai dari sini sampai ke sini, ya. Ini ada Yintang, BL2, kemudian Sangming, kemudian Yuyao, kemudian TE Tri Energization, yaitu si Sungfong itu di Tri Energization 23 di sini. Kemudian selanjutnya pada kelopak mata dan di bawah mata ini khususnya untuk ibu-ibu yang kantung matanya agak tebal gitu. Nah, itu yang dipijit ini BL1, kemudian ST1, kemudian Ciu Hao, kemudian GB1 Tongzi Liao. GB1 di sini ya. Nah, selanjutnya pada daerah pelipis dekat telinga. Jadi ini ada namanya di sini tayang yang ada di sini. Jadi pertemuan antara garis mata dengan alis. Nah, disitulah tayang. Titik tayangnya di sini. Kemudian SC21 yaitu ermen di sini. Di daerah ujung telinga di depannya sendiri. Nah, ini itu ermen. Kemudian GB3 atau sangkuan itu di daerah sini. Ini ada anak telinga terus satu cun ke depan di sini. Dan selanjutnya pada daerah pipi. Daerah pipi yaitu di sini ST2. Nah, ini stomach 2. Pada titiknya kalau secara internasional itu disebut ST2, ST3 kayak gitu. Itu stomach 2. Tapi bahasa Cinanya sipai. Ini sipai ada di sini. Jadi ini ST1 di sini yang tadi kantong mata, kemudian ini sipai, kemudian ST3. Setelah itu SI18 ya. Itu untuk wajah lumpuh, sakit gigi, neuralgia. Nah, itu SI18 itu di sini. Kemudian ST7 untuk orang-orang yang sakit gigi kayak gitu di sini. Itu. Oke. Ini untuk di daerah pipi. Nah, sekarang untuk di daerah hidung. Di daerah hidung itu LI20. LI20 itu letaknya di sini. Tapi kita mulai dulu dengan pitong ini titik istimewa ya, titik istimewa di muka itu pitong di sini. Jadi lekukan hidung ini atasnya sedikit. Nah,
Ini untuk gangguan hidung, rinitis, alergia, terus rinitis atropik, terus sinusitis, itu juga bisa dilakukan tekanan-tekanan yang kita untuk menyelesaikan kasus-kasus sinusitis yang saya sebut tadi. Kemudian LI20 itu large intestine 20 ya, Jingxiang itu ada di sini. Di cuping hidung ini di sampingnya. Nah, ini ya. Nah, itu untuk menyelesaikan hidung-hidung tersumbat, epistaxis, rinitis, kronis dan akut, kemudian paralisis facialis. Nah, kemudian pada daerah mulut kita GV26 yaitu Suiqiao itu di sini. Letaknya di sini di antara hidung pangkal hidung sama bibir atas itu di tengah-tengahnya. Ini buat orang yang shock, misalkan orang pingsan atau shock, kolaps dan koma dan lain sebagainya, kejang-kejang pada anak kecil, itu ditekan di sini. Ditekannya itu agak lama supaya dia bisa cepat siuman. Kemudian ke Heliau itu LI19. LI19 itu untuk kedutan pada mata, terus hipersalivasi, kemudian gangguan suara, gangguan mulut, sariawan atau gimana, itu ada di tengah sini, kira-kira setengah cun. Jadi antara bibir ini dengan bibir ini separohnya di bawah hidung di tengah-tengah. Nah, itu LI19. Kemudian Tacang ST4, Ticang ya. Kalau bahasa Cina itu D dibaca T, jadi Ticang itu di sini. Ini untuk menghindari wajah lumpuh, kedutan pada wajah, hipersalivasi, bisa gangguan suara juga, tapi juga bisa menghilangkan garis senyum sama menaikkan posisi mulut yang sudah mulai menurun seperti ini. Jadi ini di sini ya. Kemudian GV24 itu senting, ini untuk epilepsi, itu ada di antara dagu, antara bibir bawah sama dagu, itu di tengah-tengah, di sini. Nah, di sini ya, itu senting, itu untuk epilepsi. Kalau misalnya ada orang yang epilepsi kumat kayak gitu, itu di sini segera ditekan kayak gitu. Kemudian misalkan gelisah, terus insomnia, sering lupa kayak gitu, itu di sini. Ini bisa membuat kita meringankan gejala-gejala tersebut. Kemudian Jia Cenciang itu ada di antara mulut paling luar sama tengah-tengah, terus itu sepertiganya itu turun ada di sini. Ada di sini dia. Ya. Ya, itu Jia Cenciang. Itu untuk mengatasi gangguan-gangguan kejiwaan, kelemahan saraf pada wajah, sehingga wajah berkerut, lumpuh, radang gusi, dan pembengkakan pipi. Hampir semuanya yang ada di daerah mulut ini, indikasinya itu mirip-mirip. Makanya titik-titik yang ada di situ itu untuk kesehatan mulut dan gigi, berikut motorik-motoriknya. Kemudian di daerah telinga, ini tinggong itu untuk mengatasi tuli, itu ada di SI19 itu ada di sini, ada di telinga ini, batas telinga paling bawah di sininya, ini loh,
Nah, itu SI19 itu untuk mengatasi tuli, tinnitus, ostitis, dan semuanya yang berhubungan dengan telinga. Kemudian GB2, Tinghui, itu untuk sakit gigi ya, sakit gigi, tuli, tinnitus. Nah itu ada di anak cuping ini ke depannya sedikit, anak telinga ini bagian tengahnya ke depan sedikit ya, ke depan sedikit. Nah di situ GB2 ya di sini. Kemudian Yifeng itu ada di belakang telinga sini, Yifeng. Nah ini kelihatan ya, ini nih, itu Yifeng namanya. Nah itu juga sama, indikasinya sama, tuli, tinnitus, dan mirip-mirip semuanya untuk kesehatan telinga dan paralisis wajah. Kemudian SJ20 Ciaosun itu untuk tinnitus, kemerahan, nyeri, pembengkakan mata dan lain sebagainya. Nah di situ, di sini, di atas telinga sini, itu Ciaosun. Kemudian lakukan totok wajah ini sesuai urutan yang diberikan dan jangan lupa harus rutin juga agar efeknya dapat segera terasa. Lengkapi totok wajah ini dengan makanan sehat, olahraga ringan, dan minum air putih secukupnya. Jangan sampai kulit dan tubuh kita dehidrasi. Nah, karena itu totok wajah banyak sekali memiliki fungsi. Jadi, jangan bosan untuk melakukannya, apalagi dilakukan sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Untuk itu kita praktek sama-sama ya Bu ya. Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Sebelum praktek? Ini Bu Ria. Ya. Bu, untuk menekan titik-titiknya itu kurang lebih berapa hitungan ya? 20 hitungan. Tadi di 20 slide hitungan. pertama sudah Iya. 20. Makasih Bu Ria. 20. Punten baru gabung. Ya. 20 kali hitungan. Namun kalau di rumah itu lakukan minimal 2 set ya. Misalkan di sini nih ya, 1, 2, 3, 4 sampai 20, terus lakukan lagi 20 lagi. Oh iya. Gitu, ya. Makasih Bu Ria. Tapi untuk awal kita lakukan satu kali hitungan dulu, kemudian mungkin setelah 3 kali melakukan baru naik lagi ya. Takutnya titik-titiknya karena melakukan sendiri di rumah tidak sinkron ya. Ya. Makasih Bu Ria. Monggo. Bu Ria, punten. Ya. Kalau misalnya titik itu tidak tepat, maksudnya bergeser sedikit, apakah ada efek samping ya Bu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada efek samping, tapi tidak tepat meridiannya. Jadi kita tidak menghasilkan fungsi yang optimal, dampak yang optimal kalau meridiannya itu tepat ditekan ya. Tapi kalau misalkan nggak salah pun gitu ya, itu hanya di sekitar yang kita pencet aja yang bereaksi, sehatnya di sekitar situ aja, tapi tidak ke seluruh meridian gitu. Ibu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Mbak Ria, bagaimana kalau Mbak Ria bikin videonya sehingga kita setel video itu, jadi kita ngikutin gampang, nggak usah pakai mikir. Ini direkam Bu, tutorial. Sekarang akan direkam sama Bu Rina. Langsung praktek Bu. Ya, nanti Bu Rina bikin itu ya, di cutting videonya ya Bu Rina, sehingga kita punya sendiri-sendiri videonya. Jadi kalau mau totok wajah tinggal setel itu ngikutin. Baik. Praktis. Iya. Pasti pada setuju kan Ibu-ibu? Setuju Bu Deni, setuju. Memang kita rencana begitu Bu Deni, soalnya beberapa kali yang saya kasih itu tidak dipraktekkan karena takut salah ya kan.
Kalau misalkan langsung ada videonya kan bisa langsung spell caranya bagaimana gitu kan bisa. Iya. PR buat Bu Rina Oke, ya, Ibu. Bu Rina, PR. Bentar PR. lagi Bu Ria kan mau mempraktekkan Bu Deni. Ya. Iya, maksudnya Oke. iya. Nanti Videonya tolong direkam nanti siap-siap di-share ya. ke saya. Sudah siap-siap praktek nih. Siap-siap praktek. Kita tarik nafas dulu dalam. Keluarkan. Bu Ria, punten tolong stop ini dulu screen share-nya biar Bu Rianya. Share-nya boleh. Screen share-nya kenapa? Mau di stop dulu biar Bu Rianya kelihatan. Oh iya iya benar. Ya. Ini Ya biar enak pakai kerudung. ya. Kita pertama-tama kita tarik nafas dulu dalam. Keluarkan. Lagi. Oke, kemudian kita tengadahkan tangan seperti ini. Kemudian kita bayangkan bahwa energi dari udara, dari alam itu masuk ke ujung jari, kemudian mengalir ke kepala, turun lagi ke telinga, terus ke sekujur tubuh kita sampai ke ujung kaki. Kemudian kakinya kan ini ibu-ibu semuanya menginjak bumi kan. Semua energi negatif yang ada di dalam tubuh kita keluarkan masuk ke dalam bumi. Sebelumnya nanti kita afirmasi, izinkan semua alam akan mendukung. Semuanya alam akan memberikan energinya kepada kita dan bumi akan menerima semua energi negatif yang kita punyai untuk menerima dan membuang energi negatif yang ada di dalam tubuh kita. Oke? Ya. Kita bayangkan bahwa energi alam yang ada di sekitar kita itu akan energi positif ya. Bentar, Bu, saya lagi seminar, Bu. Maaf. Jadi Aduh, saya nggak bisa lihat nih sinyalnya. energi positif ya, energi positif yang masuk ke dalam ujung jari ini. Gambarnya Mbak Ria freeze ya? Freeze, masuk. Ibu-ibu? Iya betul Bu, internetnya mungkin Bu. Masa ya? Nah, itu saya. Ya, 1. Kita mulai. 1, 2, 3. Iya, freeze ya. Gambarnya freeze Mbak Ria. Iya, benar. Freeze. Iya. Terus gimana dong? Matikan dulu videonya, terus nanti dipencet lagi, dinyalakan lagi. Oke. Masih nggak? Nggak ada gambarnya. Sekarang nggak ada gambarnya, Bu. Emang sinyal suka kayak begini. Aduh. Sinyal emang Nah, ya udah ada. Ya, kita mulai. Energi positif dari alam kita ambil ya. Dengan tarik nafas. Masukkan dan alirkan ke seluruh tubuh, mendorong semua energi negatif yang ada di dalam tubuh kita ke bumi. Lagi. Lagi. Oke. Itu salah satu cara grounding ya. Kalau ibu-ibu melakukan grounding setiap hari,
insya Allah energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh kita ini itu akan hilang, terserap oleh bumi. Gitu. Nah, kemudian kita lakukan afirmasi. Ya. Afirmasi ini kita totok pagi, titik pagi kita pencet di sini. Kemudian kita baca afirmasi Bismillahirrahmanirrahim. Saya izinkan tubuh dan pikiran saya untuk menerima energi totok wajah agar wajah saya menjadi cerah, kencang, glowing, dan tubuh saya menjadi sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian lanjutkan dengan titik berikutnya. Di sini, di belakang rambut, satu cun di belakang rambut ini, rambut saya yang ujung sini. Nah ini, di belakangnya, satu cun itu satu ini ya, satu apa? Satu jari ini, jari kita masing-masing. Kita pencet, 1, jangan terlalu kencang ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian pindah ke kiri dan kanan di daerah sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di daerah sini, ya. Oke, sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ini ada, kita kalau melek kayak gini, ini ada hitam-hitam pupil kita itu, mata kita. Ya, mata kita. Kemudian di atasnya langsung naik sedikit setengah cun. Nah, di sini ya. Kita pencet, kita tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang beberapa teknik yang memutar searah jarum jam, tapi kalau saya tidak berani karena saya gampang merah gitu. Tapi kalau ibu-ibu berkenan dan tidak bermasalah dengan kulit ditekan, itu nggak apa-apa, sambil diputar-putar juga boleh. Misalkan untuk kok mata saya pening gitu ya, kepala saya ini kok pening banget gitu. Jadi pengen cepat selesai gitu, pengen cepat rilis gitu kan, itu diputar-putar searah jarum jam. Itu boleh seperti itu. Ini tadi daerah dahi untuk menghilangkan kerutan-kerutan yang ada di dahi sini. Kemudian kita lanjut ke daerah alis. Alis, kita mulai dari titik sayang ya di tengah-tengah alis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di pangkal alis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di ujung alis di bawah. Jadi ini hitam mata ini, kemudian pas di atasnya ini supaya tidak matanya itu tidak turun gitu, tidak kelopaknya itu tidak turun. Jadi kita titik ini kita tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian pindah ke atasnya sedikit, pas di alis ini di tengahnya gitu. Ya. Sini ya. Jadi kalau ada mata itu ada paling tinggi, benjolan paling tinggi, itu tarik garis lurus pas di alisnya. Pas di alisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini namanya yuyau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian beri energi segitiga di sini. Pas di ujung alis. Mana ujung alis? Ujung alis ya. Kita tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita tarik nafas dulu. Tarik nafas. Buang nafas. Lagi tarik nafas. Rileks badannya. Buang nafas. Rileks ya. Bahunya dirilekskan kembali, tangannya dirilekskan kembali. Kemudian kita mulai lagi dengan untuk menghilangkan kantung mata ya. Mulai dari titik pas di pangkal mata. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pindah ke titik ST1. Di sini. Ya. Pas ada tulang mata, tulang orbital itu. Nah, kan kalau di gini kan terasa tuh ya. Pas di tengah-tengah kalau kita merem tonjolan paling tinggi gitu. Nah, pas di tengah-tengah sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Kemudian geser sedikit di sini. Gesernya itu kalau mata seperti ini itu di sepertiga ujung ya, sepertiga ujung mata. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di ujung mata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di daerah pelipis mendekati telinga, di sini, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pindah lagi ke DP3 di sebelah sini. Ya. Ada anak telinga di depannya. Ya. Itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di depannya di sini, ya, di sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di sini, di bawah tulang pipi yang sebelah sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita istirahat dulu, rileks. Kita rileks lagi. Tarik nafas. Rilekskan badannya. Oke. Sekarang kita ke daerah pipi. Di daerah pipi ini tadi kan sudah ditusuk di sebelah sini untuk mata, itu di bawahnya, sedikit di bawahnya. Jadi turun sedikit di bawahnya. Ini ST2 ya. ST2. Nah, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. ST3 di bawahnya sedikit lagi. Di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pindah lagi ke sini di bawah tulang pipi, ini untuk pembentukan pipi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang hidung. Hidung di atas cuping ini, di atasnya sedikit, nah ya, di atas cuping sini, di atasnya sedikit, ya. Kita pencet ini untuk sinusitis yang bersin-sin setiap pagi. Kalau pagi bangun pagi supaya tidak bersin. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di pinggir cuping hidung, ini di sini. Ya, freeze lagi gambarnya. Oh, freeze lagi ya? Iya. Enggak, di saya enggak freeze. Mulai dari mana Mbak freeze-nya tadi? Enggak, di saya enggak. Oh, berarti di saya aja ya. Di saya juga enggak. Teruskan Di aja. saya Budi. enggak. Di saya enggak. Di saya Bagus, enggak. Kak, bagus. Lanjut. Oke. Sini ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini biasanya untuk menghilangkan smile line ya, garis-garis senyum yang tebal di sini. Kemudian kita relax dulu. Capek ya. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Rilekskan dulu badannya. Bahunya jangan tegang. Oke, kita mentotop di daerah mulut ya. Pertama di sini. Di antara hidung dengan ujung bibir di tengah-tengah. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ini ada lubang hidung, turun sedikit ya, di sini. Nah, di tengah-tengah bibir dan hidung, nah ini ya. Terus ini juga ini. Nah, itu ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian ini pangkal mulut. Ya. Ini untuk menghilangkan garis senyum dari terusannya dari sini sampai sini. Kemudian agak ditarik sedikit ke atas ya. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di antara bibir bawah sama dagu di tengah-tengah. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di sepertiga ini satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian sekarang di daerah telinga. Telinga mulai dari sini, pangkal telinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di daerah sini, ini ada atas telinga bagian bawah, ada tulang, tunduk sedikit, kira-kira 1 cm gitu. Di sini kita tekan. Ini untuk menutup pori-pori ya, pori-porinya yang besar. Bisa sering-sering menekan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, alhamdulillah. Sudah selesai semuanya. Sebetulnya ada di daerah leher ya Bu ya. Cuman itu untuk orang-orang yang hipertensi tidak saya perkenankan karena takut salah, nanti dia bukannya tonifikasi tapi bukannya sedasi tapi tonifikasi, sehingga dia bisa meningkatkan tekanan darah gitu Bu. Jadi saya tidak memperkenankan kalau yang ini titiknya itu di daerah ini loh Bu. Kalau saya kan, nah ini. Oh ya. Ini ya. Ini kalau ini totok wajah ala India, tidak terlalu lengkap seperti ala China ya Bu ya. Titik-titiknya tidak terlalu banyak. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua menjadi kebaikan dan tujuan kita tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ria atas ilmunya hari ini. Totok wajah hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana Ibu-ibu? Apakah sudah merasakan manfaatnya? Sudah lebih fresh atau gimana? Sip. Sip ya. Sip Bu Selvi. Ngantuk. Jadi Ada beberapa pertanyaan untuk Bu Ria di Ya, chat. monggo. Coba Bu Ria. Mari Bu, silakan. Ya, kalau ada yang mau bertanya, boleh hanya 3 pertanyaan saja ya Bu Ria ya. Ada di chat Bu, coba. Ada di chat ya. Ibu lihat chat. Chat room.
Ibu kelihatan? Oh ya, ini ada pertanyaannya dari Ibu Ana Tridoyo. Bu Ria, ada pertanyaan dari Ibu Ana Tridoyo. Bagaimana jika garis umum atau kantung mata sudah terlanjur terbentuk? Bisakah itu dihilangkan? Untuk menghilangkan mungkin agak sulit ya, tapi untuk menambah ya, cuman mengurangi bisa. Tapi itu harus dilakukan setiap saat ya Bu. Maksudnya seminggu minimal 3 sampai 3 kali ya kalau memang rajin gitu melakukan itu, atau melakukan sehari-hari pas melakukan pembersihan wajah bisa ditotok sebentar kayak gitu, itu lama-lama akan mengecil, tapi hilang betul enggak, karena kita sudah usia juga gitu ya. Jadi hilang 100% seperti anak muda itu enggak, tapi minimal tidak menambah bengkak kayak gitu sampai berkantung gitu kan. Ya. Iya. Bagaimana Bu Ana, sudah puas dengan jawaban Bu Ria? Ini terus ada lagi Bu dari Ibu Irawati, bagaimana caranya merampingkan titik cabi biar terlihat lebih tirus atau gimana tuh cara? Titik yang cabi itu yang di titik yang tadi di sini itu loh. Di sini, kemudian ini ditarik yang kayak gitu. Nah, sama ini yang di sini, sini sama sini tuh. Terus kemudian yang di daerah pipi sini. Nah, itu untuk pipi cabi. Tapi ya tidak bisa langsung. Tapi kalau akupunktur saya memang yakin ya. Cuman kalau totok wajah ini harus membutuhkan waktu memang. Iya. Jadi harus lebih sering-sering praktekkan di rumah ya. Kalau akupunktur lebih tokcer lah. Oh, tidak instan ya Bu? Lebih instan gitu, karena dia titiknya itu dirangsang oleh jarum, ya, titiknya tepat, gitu, kecil diameternya. Kalau dari kita kan ini diameternya besar ya. Jadi untuk sampai ke titik yang benarnya itu karena tekanannya lebar, kurang apa ya, kurang efisien ya. Tapi bisa gitu. Cuman bisa dilakukan dengan beberapa kali. Jadi ini kalau misalnya yang belum ada kita bisa masukkan gitu ya Pak ya, maksudnya ya Pak ya nanti ya. Oh, apa yang ya? Ada pertanyaan. Kalau untuk kerutan sekitar tipis atau di sekitar mata itu kita perlu krim atau minyak zaitun ya Bu ya? Untuk melakukan totok. Kalau ada krim untuk mata ya, krim mata sambil krim mata itu sambil ditotok ya. Oh iya, baik. Bagus juga karena totok ini kan energi dari dalam ya, terus buka meridian-meridian yang kita totok itu, kemudian dari luar itu krimnya gitu. Oh gitu, baik-baik. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Wiwi. Terus apakah sama antara totok wajah dengan totok aura, Bu? Totok wajah lebih menyeluruh, aura dapat, kemudian kesehatan juga dapat. Tapi kalau totok aura hanya membangkitkan aura. Oh, iya. Terima kasih Bu Ria jawabannya. Bagaimana Ibu-ibu, ada pertanyaan lain? Terima kasih Bu Ria. Iya, monggo. Ada lagi Pak? Hah? Boleh. Nah, gini. Hari ini tuh saya baru Bu Ria. Ada nggak bisa nggak totok itu untuk agar biar batuknya kurang atau gimana? Ada. Tadi itu kan ada titik-titik yang saya share gitu. Ada untuk apa? Untuk tenggorokan. Oh, itu rinitis ya, bukan. Yang untuk tenggorokan itu di daerah sini sih, yang kayak kemarin. Nah, di daerah apa? Ini puting, ya. Bukan ini puting. Oh itu iya. Terus, ini kan terus di daerah ini batas tela. Nah itu di ya.
Oh, iya baik. Itu untuk melegakan pernafasan, ya. Oh. Melegakan pernafasan. Kemudian di daerah sini juga, di tengah-tengah puting di sini juga, itu bisa juga membantu. Iya. Selain Baik, terima itu meningkatkan daya tahan tubuh juga ini di sini. Iya. Wah, terima kasih banyak Bu Ria. Ini ilmunya sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Jadi kita ini kalau jam belum sehatnya dapat ya Bu. Iya, kalau bidangnya belum masih mencukupi, boleh kalau ada yang bertanya. Ya. Dari lagi Bu Ria ini pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi kadang kan suka pusing nih Bu. Ya. Suka pusing ya migrain mungkin enggak, tapi karena migrain kan sebelah. Tapi saya suka ini Bu, saya coba pijit dari sini ya. Ya. Tapi enak loh, Bu. Iya memang betul itu di situ. Betul ya Bu. Di situ sama sini yang tadi yang Taihui ini. Oke, kalau ini saya belum pernah coba, tapi kalau sama yang di sini. Iya. Oh, iya. Iya. Ini ya. Iya. Kalau pegel ini apa Mbak Ria? Kalau pegel di sebelah sini. Pegel di mananya? Di sininya. Di empuk atau ini Bu? Sini. Ini di sini nih. Sama yang sebelahnya situ tadi. Iya. Itu 3 titik yang di sini itu bisa ini kan pundak. Jadi itu bukan hanya untuk sekitar mulut ini ya Bu ya, tapi sudah meridian ya, karena saya ambilnya titik-titik meridian bukan titik totok ya. Iya. Ada lagi pertanyaan Bu yang lain? Ada pertanyaan dari Iya Bu. Bu Dina ada pertanyaan dari putus Mbak. Nggak jelas. Di chat. Ini pertanyaannya apa Bu Ria masih menerima treatment akupuntur? Oh tidak. Karena izinnya saya nggak berani karena nggak ada izinnya. Iya. Karena harus ada izin khusus ya Bu ya. Kalau buat kita aja mah boleh kali Bu Ria. Ya boleh. Kalau saran untuk Bu Silvi sih jangan minum es ya Bu Dunia. Ya Bu Silvi, saran Bu Silvi mah jangan minum es dulu, jadi mual batuk. Iya, Sorry, tadi punten jadi masukin kamera ini aja udah gatel. Bu Selvi, itu es krimnya dikirim ke rumah saya dan Bu Deni aja. Oh Bu Deni jangan, lagi sakit perut. Alhamdulillah ibu-ibu semua hari ini kita benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bu Silvi masih ada pertanyaan dari Bu Dina tuh di chat. Tolong baca pertanyaan dari Bu Dina. Saya dibacain sama Bu Irma aja. Bentar kok saya nggak ada ya nyari. Ada mana kata kadang-kadang Nggak dengar Mbak, putus-putus. Apa itu? Saya pakai HP Bu jadi agak-agak ini. Gimana kalau mata kadang-kadang berair? Oh, mata berair. Kan titik-titik yang mana, Bu Ria? Yang tadi mata ini, yang ini, ujung sini. Kalau mulai dari sini nih, mulai dari sini, ya, sama ini. Itu selain untuk kantong mata, tapi untuk lakrimasi juga bisa. Oh, matanya tuh berair aja gitu. Ketawa ada berair lebih. Biasanya kan kalau kita ketawa memang berair, tapi airnya itu nggak sebanyak sampai kayak nangis gitu loh. Nah itu normal. Tapi kalau ketawanya terus habis itu sampai kayak nangis, terus setiap melihat sesuatu itu matanya selalu ada air, nah itu namanya lakrimasi yang sudah lebih dari batas normal ya. Jadi itu di sebelah sini. Yang di sini nih yang paling sama ini itu memang untuk lakrimasi, tapi kalau ditambah ini dan ini itu lebih baik. Oke. Masih ada pertanyaan Ibu? Oh ini ada. Kalau masih ada jamnya boleh lanjut. Nih. Ya boleh Bu. Ini ada dari Bu Rina.
Bu Ria, kalau mata lelah habis ngajar online, biasanya lelah. Ya, yang bagaimana di daerah mata itu, Bu? Yang di sini. Mulai dari ini ya, bintang, kemudian BL2, kemudian di daerah bawah sini, atasnya sedikit di alis ya, pas di alisnya, kemudian di ujung ini. Udah, itu aja. Alis saya habis, Bu Ria. Apa? Bu Ria, ini ada ribut. Alis saya habis. Kemana, Bu Den? Alis saya habis. Lah iya, kemana? Kemanain? Tempel di tangan. Habis ditotok. Ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Tati atau Bu Teti. Ya, bila kita sakit tertentu, apa boleh totok di tempat tertentu lebih lama? Maksimalnya hitungan. Ya, 2, misalkan nih, aku kok agak pusing ya, pas di titik sini, misalkan ya, di titik sini itu kita 20 kali 3 gitu. Itu bisa. Gitu. Atau pas kok aku peningnya di sebelah kanan kayak gini ya, titik-titik kepala yang di sebelah kanan di sini, terus di sini, kemudian yang di sini gitu kan. Itu lebih lama, misalkan 3 kali ulangan 20 gitu ya. Itu boleh. Jadi gimana, tergantung kondisi kita ya, Bu ya? Ya, tergantung. Tapi Ya. kalau itu terlalu sakit itu boleh agak lama. Tapi kalau hanya sakitnya sedikit itu jangan terlalu lama. Oke. Ya. Itu kan ada kan yang pusing yang sakit banget. Itu boleh. Ya. Ibu, ini pertanyaan terakhir ya, Bu. Apakah ada efek totok wajah dilakukan dengan merem atau mata terbuka? Ini dari Bu Doyon, Bu Ria. Pertanyaan terakhir. Itu tidak ada hubungannya mata terbuka dan tertutup. Itu tergantung konsentrasi kita sendiri. Kalau kita lebih nyaman dengan mata tertutup, kita tutup mata. Tapi kalau kita lebih nyaman dengan mata terbuka, nggak apa-apa kita buka mata. Ya, jadi tergantung kita masing-masing ya, Bu ya. Masing-masing ya menerima energi gitu. Karena energi itu akan masuk kalau kitanya rileks. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau kita tidak rileks itu energi mental. Iya. Ya. Baik, terima kasih Bu Ria. Ya. Jadi ini kita bisa melakukan totok wajah rumah dan kita lebih kinclong, lebih cantik. Karena saat pandemi ini kan nggak mungkin kita ke salon ya Bu ya. Salon, iya betul. Oh iya, saat pemijatan itu kan tadi ada sebelum akupunktur, sebelum totok wajah itu kan ada pemijatan ya. Saat habis cuci muka itu pijatnya itu mulai dari sini kepala kayak gini. Iya Bu. Jadi ini sebelum totok wajah. Ya, sebelum totok wajah dibersihin, terus pakai krim, dipijat dulu gitu ya, kayak gini. Kemudian biar lebih Mbak. Apa? Berapa kali? 8 kesini 8 kesini 8. Kemudian ini dimulai dari hidung ini, kemudian nah gitu, kan di sini. Ya. Dari sini. Nah, itu 8 kali juga ya. Tadi saya lupa, maaf. Terus yang dari sini ke sini. Ini titiknya di sini ya, kita pegang titik ini sama titik ini. Dari sini. Ini 8 kali juga ya. Kemudian dari cuping hidung ini ke arah pipi itu berakhir di telinga, di ujung telinga begini. Ujung telinga ini sama di bawahnya sedikit aja ya. Ini untuk mengurangi nafsu makan juga nanti kalau siapa tahu. Ya. Nafsu makan, Bu Silvi. Ya. Mengurangi nafsu makan
atau menambah nafsu makan? Jangan. Ayo Bu Silvim, nyambau aja lokasi. Biar langsung 8 kali ya. Ayo di kebun Bu Silvi makan nasi liwet. Ini bikin kayak apa? Tangan kita seperti ini. Sarang putih. Gitu. Mungkin Bu upami panas ya Bu. Asik. 8 kali masing-masing ya. Kemudian pareannya. Panas betul Ibu Deni. Bu Ria nge-fritz lagi tuh. Oh, nge-fritz Ya. lagi. Ya. Udah itu aja Bu Silvi. Oke ya Bu ya, alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan acara Healthy Moms ini dengan baik, dengan lancar, dan totok wajah ini ternyata bukan untuk kecantikan, ternyata untuk kesehatan juga. Nah, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ria nanti bisa dipraktekkan kembali di rumah oleh ibu-ibu. Tapi ingat, itu harus konsisten, harus terus-menerus biar kita cantik, biar kita fresh kelihatannya, ya ibu-ibu. Nah, terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu semua pada hari ini sudah bergabung dengan kami unit olahraga dan untuk bulan depan jangan lupa ibu-ibu gabung kembali ya. Karena bulan depan kita akan melaksanakan yoga. Nah, tema yoga kali ini, maksudnya tema untuk bulan depan adalah untuk apa ya? Menurunkan berat badan. Nah, untuk menurunkan berat badan. Ibu-ibu ini semangat menurunkan berat badan. Apalagi saya, udah gendut gini. Jadi semangat untuk bulan depan. Terima kasih banyak ibu-ibu atas semuanya, atas kehadirannya. Semoga ibu-ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala bala, segala macam bahaya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ria, Bu Silvi. Iya, makasih. Bu Ria, terima kasih tim Orsa.